Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di persekutuan doa pada saat ini. Bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu kepada kita sekali lagi untuk kita bersama-sama boleh belajar memahami akan firman-Nya. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua mari datang kepada Tuhan di dalam doa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah atas setiap anugerah yang boleh kami terima, kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Ada banyak hal yang kami rasakan menyukacitakan hati kami. Tetapi di samping itu kami juga Engkau perkenankan merasakan pahit getirnya kehidupan dunia ini. Tetapi semuanya boleh terjadi, boleh kami alami, boleh kami jalani bersama-sama dengan Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa melawat hidup kami, Allah yang senantiasa menyertai sepanjang hidup kami. Bahkan Tuhan pula yang memberikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh menjalani hari-hari berat pemberian Tuhan dengan baik. Saatnya bagi kami pagi hari ini bukan hanya sekedar mensyukuri akan anugerah itu, tetapi kembali Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami kembali belajar memahami akan firman Tuhan. Kudus dan layakkan apa yang akan kami terima, mampukan kami menyerapnya dan coba melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, mampukan berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari 2 Korintus. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-16 sampai 19. 2 Korintus 5 ayat yang ke-16 sampai 19. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan setiap perkara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, perkenankan saya membaca ulang ayat yang hendak menjadi pokok perenungan kita pada saat ini. Ayatnya 17, ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya Ibu, Bapak, dan Saudara yang kasih Tuhan, pada tanggal 5 kemarin, 5 April, kita bersama-sama memperingati kebangkitan Kristus. Dan tentu kita masih ingat ketika Mas Yesus menggunakan jas warna hitam, lalu di akhir khotbah beliau mengganti jasnya dengan jas yang berwarna-warni atau jas batik.
Mas Yesus hendak menggambarkan bahwa kebangkitan Kristus mengubahkan segalanya menjadi baik adanya. Betul memang, karena bagaimanapun juga kebangkitan Kristus ini mengubah dari kematian menuju ke kehidupan. Dari keterkungkungan menjadi sebuah kemerdekaan. Dari penjajahan kepada kemerdekaan. Sehingga ketika Mas Yesus mengubah warna jasnya, yang hitam itu lalu menjadi yang warna-warni, pengen menggambarkan bahwa kehidupan manusia pada awal mulanya gelap, tidak memiliki pengharapan. Tetapi di dalam kebangkitan Kristus, lalu manusia itu diperbaharui. Manusia itu lalu mengalami kehidupan yang berwarna-warni. Berwarna-warni tentu dengan pemikiran segala sesuatu yang baik. Kesukacitaan, keindahan, rasa syukur, kenikmatan, kan begitu ya. Tetapi kalau kita mencoba untuk mengamati, melihat kehidupan kita, ada orang yang mengatakan, bukankah sama saja kehidupan sebelum Kristus dan kehidupan setelah Kristus, bahkan setelah kebangkitan Kristus. Saya mencoba untuk berpikir, ya ndak ya gitu. Lalu saya mencoba untuk flashback, kembali lagi ke perjanjian lama ketika Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Ketika manusia lalu harus terjatuh, kayak saya katakan harus ya, karena itu pilihan manusia. Ketika manusia lalu terjatuh ke dalam dosa, bukankah hubungan antara manusia dengan Allah itu retak, bahkan terpisah? Kehidupan manusia menjadi kacau balau. Yang awal mulanya saling mengasihi, lalu saling lempar tanggung jawab, saling menyalahkan, tidak mau mengakui salahnya, gitu kan. Lalu selepas itu bukankah terjadi pembunuhan? Yang tadinya baik-baik saja nih antara kakak adik, walaupun di sana tidak diceritakan. Tetapi saya percaya bahwa Habil dan Kain itu baik-baik saja. Tetapi karena kuasa dosa yang lalu memunculkan iri hati, tidak senang terhadap orang lain, membanggakan dirinya sendiri ketimbang membanggakan, memuji orang lain, maka terjadilah pembunuhan itu. Dan di sana ketak bertanggung-jawaban itu muncul. Ketika Allah menanyakan di mana Habil, emangnya gua pemelihara Habil, cecunguknya Habil kan gitu loh, pembantunya Habil. Tidak mau serta-merta mengatakan, ya Tuhan, aku yang membunuhnya. Perjalanan kehidupan manusia tentu beraneka ragam dan banyak sekali nuansa-nuansa kerusuhan, kekacauan, chaos itu terjadi dalam kehidupan manusia. Bahkan ketika Tuhan sudah mensteril, katakan begitu ya, mencoba untuk ngekat dalam diri Nuh, kita tahu ya. Ini yang disisihkan ini orang-orang yang berharga, yang sangat berarti bagi Tuhan, kan gitu tak? Ini orang-orang suci nih, orang-orang yang baik nih. Oke, tak seleksi. Diseleksi ya, diseleksi. Aku pengen memiliki keturunan yang unggul, yang bermutu, yang berkualitas. Ini juga menjadi nubuatan akan karya penyelamatan Kristus tentu saja. Ketika semuanya hilang, artinya sebenarnya Allah sudah menghukum dosa itu, sudah menyeleksi dari hal yang tidak baik menjadi hal yang baik. Kita tahu kan, turun dari kapal, turun dari bahtera, belum terlalu lama dosa sudah terjadi lagi, kan gitu. Lalu ini berjalan terus sepanjang kehidupan manusia sampai dengan Kristus yang dikatakan bangkit tadi, yang mengubahkan tadi.
Sehingga kembali pertanyaannya, apakah ada bedanya? Ya, oke lah, mari kita pikir baik-baik gitu ya. Kok kayaknya, nampaknya dosa manusia itu semakin dalam, kehidupan manusia semakin rusak, bahkan semakin canggih cara melakukan dosa itu. Pembunuhan kalau mungkin dulu hanya ditusuk, ditekak begitu. Sekarang ini dimutilasi kan. Dipotong-potong berapa bagian. Dan itu dilakukan dengan tenang loh. Kalau menurut ahli forensik ya, potongannya itu potongan yang halus. Kalau orang yang tergesa-gesa, orang yang mengalami trauma, orang yang mengalami stres, kena stres nih, depresi malah, potongannya pasti morat-marit. Tetapi manusia zaman sekarang memotongnya halus. Itu artinya ada ketenangan batin, betul ya? Tenang loh. Itu kan artinya lebih hebat ketimbang apa yang dilakukan oleh Kain. Tetapi sebentar, saudara. Apa yang diungkapkan oleh Alkitab kita terlebih melalui apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus. Dikatakan di sana, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Yang menjadi pertanyaan tentu saja, apakah orang yang melakukan mutilasi dengan baik itu adalah ada di dalam Kristus? Itu yang perlu kita pertanyakan. Kita sedang membicarakan kondisi orang yang berada di luar Kristus dan orang yang berada di dalam Kristus. Perlu kesadaran diri, perlu ngenep pikir. Yuk, coba untuk kita renungkan sejenak gitu ya. Dirasa-rasake, ditimbang-timbang, dibolak-balik. Apakah memang iya zaman sebelum Kristus dan sesudah Kristus, ketika orang belum mengenal Kristus dan orang yang sudah mengenal Kristus akan memiliki kualitas hidup yang berbeda? Tuhan melalui Rasul Paulus menegaskan, seharusnya ya, orang yang sudah berada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kan gitu. Ingat kan khotbah minggu kemarin? Kita itu sebenarnya diharapkan memancarkan auranya Kristus. Kristus yang peduli, kita peduli. Kristus yang tidak pernah membeda-bedakan orang lain, pengikutnya juga tidak membeda-bedakan orang lain. Kristus yang welas asih, kita juga welas asih, kan gitu. Itu yang dinamakan ciptaan baru. Sehingga sebenarnya apa yang terjadi pada masa lampau harus diubah. Dan kita memastikan bahwa tidak ada satu orang Kristen pun, orang yang berada di dalam Kristus, melakukan pembunuhan bahkan mutilasi, kan gitu toh. Ya bukan hanya itu sih, lempar tanggung jawab tadi, lempar kesalahan tadi, membanggakan diri sendiri, tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Itu mestinya tidak ada lagi dalam diri kita. Hanya saja memang yang namanya melakukan perubahan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Betul ya? Tidak semudah orang menggoreng mendoan, cemplung entas, gitu kan? Kalau saya mengatakan tidak semudah orang membuat mie, ya membuat mie susah. Mendoan aja deh. Tidak semudah orang menggoreng
mendoan. Karena mengurangi mendoan kan mudah kan ya. Tetapi tidak semudah orang berubah, itu tidak semudah. Mengapa perubahan itu sulit untuk kita kerjakan? Karena ada habit, kebiasaan yang tertanam dalam diri kita sejak kita lahir. Tentu yang seperti itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri, tetapi juga pihak lain, pihak luar, yang mengisi kehidupan kita, yang mengisi hari-hari kita, yang menjadi patron bagi kehidupan kita, yang kita idolakan, yang mengajar kita, yang bersahabat dengan kita. Itu yang seringkali mewarnai kehidupan kita. Kalau saya menggambarkan perubahan yang susah itu, non sewu nggih, orang yang sudah terbiasa ngerokok. Apakah dengan mudahnya orang lalu berbalik untuk tidak ngerokok? Susah banget, susah pol. Saya menjadi penyaksi kok. Eyang kakung sempat, ya saya katakan belajar ngerokok ya. Dari tidak ngerokok lalu menjadi ngerokok. Waduh. Tetapi ketika suatu kali dokter lalu mengatakan, Pak Endro, stop nggih ngerokoke. Paru-parune bapak niku pun mengalami rusak le. Coba saja kalau tidak ada yang kayak gitu. Saya percaya yang kakung itu sampai sedone mesti masih ngerokok. Itu yang saya katakan sulit. Alasannya macam-macam. Engko anggere aku ora ngerokok ayo dadi lemu. Engko anggere aku ora ngerokok pahit. Engko anggere aku ora ngerokok dadi stres. Lalu akhirnya beralih ke produk. Saya boleh nyebut ya, Pagoda. Nggak tahu itu sekarang masih ada apa enggak. Pagoda Pastilles, Wibert gitu ya. Yang pahit-pahit itu loh. Itu lalu menjadi konsumsinya. Menjadi konsumsinya, pengganti rokok. Itu artinya tidak mudah untuk berubah. Atau seringkali kita juga memperhatikan seorang anak kecil yang sudah dikubangan, lalu dimandikan oleh orang tuanya, wah dadi wangi, dadi resik, dadi bagus, ayu. Tapi kadang-kala lalu dia nyemplung lagi ke kubangan itu gitu loh. Itu tidak mudah. Sudah menjadi kebiasaan dalam diri kita gitu kan. Termasuk di dalamnya kalau kita membicarakan tentang pasca ekologi kan, sesuatu yang sudah tertanam dalam diri kita sulit untuk kita ubahkan. Yang dikatakan di sini, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Ini kan seolah-olah kayak instan gitu ya. Bong gitu. Kayak Mas Yesus kemarin pakai baju hitam lalu ngerti-ngerti pakai baju batik gitu. Itu bisa segera serta-merta, tetapi perubahan dalam kehidupan kita tidak semudah yang kita bayangkan. Contohnya apa Pak Rudi? Buang sampah lah. Emang mudah bagi kita. Oh kita sudah terbiasa prang-prung kok buang sembarangan tempat kok. Disuruh untuk memilahkan dengan baik, lah kok repot. Kurang gawean. Waktuku ki wah tersita oleh banyak hal gitu ya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita diajak untuk kembali, kita diingatkan, kita ditegaskan. Ayo kowe iki wis ning nggone Kristus lho. Kalau kamu sudah di dalam Kristus, kamu sudah diperbarui dalam Kristus, artinya apa yang kamu lakukan itu harus seturut dengan Kristus. Dan itu tidak bisa terjadi secara instan. Harus berproses panjang. Dan dimulai dari diri sendiri. Gitu kan? Kadangkala perubahan itu membuat kita dianggap berbeda. Dianggap ndak waras. Wong edan. Kurang gawean.
Wong kok ngono wae. Ndak masalah. Jangan pernah lalu menjadi semplah, lalu menyerah. Nah, kok sing milahke sampahmu ngaku tok, wong liya ora, ya wis ben. Karena bagaimanapun juga pada akhirnya menjadi contoh bagi orang lain. Itu loh yang pernah saya ceritakan itu loh. Berarti ini sudah yang keberapa kali ya saya matur tentang Mbah Sadiman itu. 23 tahun. Dia dianggap gila, dia dianggap ndak waras, kurang gawean, wong tua kok petakilan. Mbah Sadiman menutup mata, menutup telinga untuk itu. Karena dia menganggap bahwa inilah perbuatan baik yang bisa menyelamatkan alam, bisa menyelamatkan manusia dari banyak hal. Ya walaupun 23 tahun yang menjadi pengikutnya baru 1. Tapi saya percaya kok pada akhirnya nanti juga menjadi banyak. Ketika kita telaten untuk melakukan segala sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, yang sesuai dengan perintah Tuhan, seturut dengan apa yang Tuhan kerjakan, lama-lama akan menjadi berkat, contoh bagi orang lain. Sehingga jangan pernah jemu, jangan pernah lelah, jangan lelah, gitu ya. Ayo kita kerjakan. Arep wong liya nilai kaya ngopo terserah. Sing penting aku melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Dengan berharap bahwa orang yang melihat tingkah lakuku, orang yang mendengar kata-kataku, orang yang merasakan rengkuhanku, lama-lama menjadi tersadar dan menjadi baru. Watu item yang ditetesi banyu saben dina pasti lalu lubang. Kerasnya seperti apa? Percaya. Kalau Tuhan bekerja, Roh Kudusnya berkarya, pasti akan mengalami perubahan. Terus kita berharap Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kuasa-Mu hebat, Kuasa-Mu luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau mampu mengubahkan segala sesuatu yang jelek menjadi baik. Segala sesuatu yang sudah hancur menjadi tertata kembali. Tetapi kami boleh Tuhan menyadari bahwa kami ini lemah. Kami ini tak berdaya, kami itu rapuh. Kami selalu membutuhkan Engkau. Sehingga sirami hati kami. Dangir kehidupan kami. Rawat iman kami ya Tuhan. Bukan dalam arti kami memperbudak Tuhan. Tetapi Tuhan menyertailah perjuangan kami. Sehingga kami menjadi lebih baik ketimbang yang hari ini. Karena kami ingin bahwa apa yang terungkap dalam 2 Korintus 5 bukan hanya sebuah pengakuan. Bukan hanya sebuah flyer dalam kehidupan kami, tetapi mampu kami tindak lanjuti di dalam kehidupan ini. Sehingga mohon Tuhan terus menyertai sepanjang hidup kami, menyertai perjuangan-perjuangan kami. Sehingga kami tidak akan pernah lelah bekerja bersama dengan Tuhan. Kami pun berdoa bagi setiap kami yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan yang menghadang hidup kami. Biarlah bersama dengan Tuhan kami boleh mengatasi semuanya itu dengan baik. Kami mempercayakan setiap tanggung jawab kami pun ke dalam tangan Kuasa-Mu. Setiap pribadi yang hendak mengubah hidupnya, memperbarui hidupnya, Tuhan berkati. Roh Kudus-Mu berkuasa dan Engkau pasti membungkus mereka semua dengan darah Kristus. Di tengah-tengah perhimpunan kami memohon berkat-Mu untuk kehidupan kami secara pribadi. Biarlah Engkau mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami.
selesai yang kami lakukan pada pagi hari ini. Perkenankan kami melanjutkan waktu hidup pemberian Tuhan, mempertanggungjawabkan apa yang telah Tuhan berikan bagi hidup kami. Inilah sahabat-sahabat kami, ampuni setiap dosa pelanggaran kami, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang bisa kita lakukan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus menopang kehidupan kita sehingga kita memiliki semangat untuk melanjutkan waktu pemberiannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau